Kita tiba pada segmen kedua, yaitu penajaman visi dan misi dari masing-masing pasangan calon. Bapak Ibu sekalian, di samping saya sudah tersedia sejumlah pertanyaan. Mekanismenya, Bapak Ibu akan menyebutkan angka mulai dari angka 1 sampai angka 24 sesuai dengan yang sudah tersedia. Kemudian pertanyaannya akan saya ambil, saya perlihatkan kembali, dibuka dan kemudian dibacakan. Mohon disimak baik-baik karena waktu membaca hanya 1 menit dan waktu untuk Bapak Ibu menjawab pertanyaan hanya 2 menit. Tentunya dimulai ketika Bapak Ibu berbicara. Baik, kita berikan aplaus sekali lagi untuk keempat pasangan calon kita. Terlebih dahulu, disilakan paslon nomor 1 ke depan. Silakan disebutkan pertanyaan berapakah? Boleh menggunakan mic-nya, Pak? 13. Pertanyaan 13. Ya, saya izin ambil. Semua pertanyaan berkaitan dengan tema dan 6 subtema yang sudah disampaikan kepada Bapak-Bapak Ibu sekalian. Baik, masih disegel pertanyaannya? Ya, pertanyaan 13 berkaitan dengan tema kualitas layanan publik. Mohon disimak baik-baik pertanyaannya. Pelayanan publik berkeadilan bagi kaum rentan, dalam hal ini disabilitas dan masyarakat pulau terpencil, merupakan salah satu terobosan yang dilakukan untuk mewujudkan aksesibilitas dan koneksivitas atas layanan yang dibutuhkan. Dalam realitasnya, belum adanya aksesibilitas dan keadilan yang diperoleh kaum rentan, disabilitas dan masyarakat pulau terpencil di Kota Tual. Pertanyaannya, jika Anda terpilih menjadi wali kota, langkah strategi dan program konkret apa yang dilakukan untuk mengatasi kondisi tersebut? Waktu Bapak-Bapak 2 menit dimulai dari sekarang. Langkah strategis yang perlu dilakukan adalah mendorong perencanaan pembangunan yang dilakukan secara inklusi. Artinya harus mampu menyeluruh dan kemudian mendorong juga partisipasi masyarakat termasuk di dalam disabilitas di dalam proses perencanaan dan proses perumusan kebijakan. Kemudian bisa menghadap ke depan, Pak, ya. Kemudian juga menyiapkan sarana dan prasarana seperti sarana dan prasarana komunikasi dan informasi kepada disabilitas sehingga mereka juga dapat melakukan akses pelayanan publik yang diterapkan oleh pemerintah. Ini kemudian juga memberdayakan mereka melalui pelatihan-pelatihan khusus dalam rangka membangun kapasitas disabilitas. Baik, waktunya masih ada, silakan ditambahkan. Ya, kemudian kami juga mempercepat koneksitas antar pulau sehingga juga ini dapat mendorong partisipasi disabilitas dalam pelaksanaan pelayanan publik. Waktunya masih ada, Pak. Waktunya masih ada. Bisa ditambahkan? Ya, tambahnya adalah mempercepat pelabuhan penyeberangan feri di pulau-pulau dan jalan trans Pulau Kur yang belum selesai. Begitu juga adalah pembangunan infrastruktur digital kita yang di daerah-daerah yang belum ada terakses dengan internet. Karena adalah dunia akses internet harus dengan memadai. Begitu juga adalah mempercepat transportasi laut kita yang bisa dan nanti ke depan kita jadi maka diberikan semacam bantuan ya dari pemerintah daerah dalam bentuk itu untuk memberikan satu penambahan trayek feri untuk bisa melayani di wilayah pulau-pulau. Masih ada waktu? Ya, baik, terima kasih. Waktu Bapak-Bapak selesai. Terima kasih. Boleh kembali ke tempat. Selanjutnya saya mengundang paslon nomor 2. Boleh disebutkan nomor pertanyaannya, Pak?
19. Nomor 19. Iya. Masih disegel Pak, Bapak Ibu sekalian. Nomor 19 dengan subtema kualitas layanan publik. Mohon disimak baik-baik. Kemiskinan secara umum merupakan indikasi lemahnya perekonomian dari suatu wilayah. Oleh karena itu, kemajuan pembangunan ekonomi di antaranya akan tercermin dalam keberhasilan program pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data jumlah angka kemiskinan di Kota Tual meningkat selama 2 tahun belakangan. Dalam kurun waktu 2022 sampai 2023, angka kemiskinan naik dari 20,56% menjadi 20,68%. Kenaikan ini disebabkan oleh banyak faktor seperti kurangnya lapangan pekerjaan, pendidikan yang rendah, kurangnya pelatihan keterampilan, sumber daya alam belum tereksplorasi dengan baik. Pertanyaannya adalah, jika Anda terpilih nanti, program konkret apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi permasalahan tingginya angka kemiskinan di Kota Tual? Waktu Bapak-Bapak untuk menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Disilakan. Terima kasih. Sebagaimana kita ketahui bahwa berdasarkan rilis yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, bahwa Kota Tual berada pada ranking ke-1 dari kota termiskin di Indonesia. Oleh karenanya itu, ada beberapa program yang perlu menurut kami harus dilaksanakan. Kemiskinan berarti harus kita jawab bagaimana caranya untuk membuat kemiskinan tadi itu menjadi sejahtera. Bapak dan Ibu semua, kalau kita daerah ini adalah di 20,68% penduduknya merupakan warga miskin, maka menurut saya dan menurut kami, program utama yang harus dilakukan adalah pemberdayaan daripada masyarakat. Kenapa demikian? Kemiskinan ini disebabkan karena pertama, kurangnya lapangan pekerjaan. Kemudian yang kedua, karena kurangnya lapangan pekerjaan, penghasilan tetap itu tidak ada. Sehingga daya beli daripada masyarakat itu tidak ada. Oleh karenanya, program pertama yang kami lakukan adalah memberdayakan masyarakat miskin ini. Kita berikan bantuan-bantuan, terobosan-terobosan kepada mereka. Dengan demikian mereka memiliki modal untuk melakukan usaha. Katakanlah mereka tidak memiliki pekerjaan, maka kita harus membuka yang namanya balai latihan kerja di Kota Tual ini. Kami sudah komunikasi dengan provinsi. Provinsi menyatakan bahwa apabila itu dimungkinkan oleh wilayah kota, maka silakan untuk dibangun. Oleh karenanya, ke depan program utama kami adalah membuat yang namanya BLK, sehingga memberikan keterampilan kepada kita punya masyarakat ini. Dengan demikian mereka memiliki keahlian atau bisa membuat mereka untuk bekerja. Dengan demikian mereka memiliki penghasilan yang tetap. Terima kasih. Baik, waktu Anda selesai. Terima kasih. Boleh kembali ke tempat duduk. Disilahkan paslon nomor 3. Boleh disebutkan nomor berapakah pertanyaan yang mau dipilih? Karena kita paslon nomor 3, maka kita ambil nomor 3. Nomor 3. Iya. Pertanyaannya masih disegel, Bapak Ibu sekalian, izin untuk membuka. Subtema pertanyaan nomor 3 adalah transformasi digital. Mohon menyimak baik-baik pertanyaannya. Kemajuan teknologi di era digitalisasi saat ini membuat semua orang harus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi global agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi penting. Pertanyaannya adalah, jika Anda terpilih, apa kebijakan atau gebrakan konkret Anda bagi kaum milenial di Kota Tual yang merupakan calon pemimpin muda di masa depan untuk membekali mereka
agar tidak gaptek teknologi dan mampu bersaing. Waktu bapak-bapak untuk menjawab 2 menit dimulai ketika berbicara. Disilahkan. Baik, terima kasih karena kami kemarin jadi berbagi tugas. Baik, untuk pelayanan publik bagi digitalisasi pertama adalah yang sebagaimana yang kami sampaikan tadi, aplikasi Turan Wali adalah bentuk aplikasi digital pemerintahan berbasis digital untuk mengatasi rentang kendali kebijakan pembangunan dan pulau-pulau dan daerah terluar. Yang kedua adalah untuk menyampaikan persoalan-persoalan pembangunan apa saja yang akan dijadikan permasalahan di lapangan. Aplikasi Lapor Turan Wali dia berfungsi 24 jam. Yang nanti langsung dipegang genggaman HP wali kota dan wakil wali kota. Bapak Ibu saya nggak usah pusing, ada masalah foto lapor, ketong tindak 24 jam. Proses pertama adalah lapor, tindak dan tuntas 24 jam. Persoalan apa? Sehingga ada lagi alasan wali kota dan wakil wali kota ada di luar daerah, malam hari dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kartu kemarin yang tadi kami sampaikan. Itu bagian daripada digitalisasi. Kita juga akan meningkatkan ekonomi kreatif bagi kaum milenial. Sehingga kaum milenial memiliki kesempatan memanfaatkan literasi digital secara baik dan benar dengan menciptakan pemuda atau generasi yang anti hoax ikut memberi dorongan dalam pelaksanaan pembangunan Kota Tua 5 tahun mendatang. Selanjutnya Pak Wali bisa melanjutkan. Dengan adanya kita sudah bangun beberapa titik tower yang ada di pulau-pulau, maka kedekatan pulau-pulau dengan daratan. Ke depan adalah kita bagaimana menyatukan pulau-pulau dengan daratan. Kartu sakti kami bisa menjawab semua kebutuhan-kebutuhan yang akan didekatkan masyarakat dengan wali kota maupun wakil wali kota. Untuk itu, masyarakat jangan ragu terhadap kepemimpinan Usman Baharudin. Karena kami akan lakukan apa yang kami lakukan. Untuk itu saya harapkan kepada seluruh masyarakat Kota Tual, mari sama-sama kita bangun Kota Tual, mensejahterakan. Baik, waktu selesai, terima kasih. Boleh kembali ke tempat. Disilakan paslon nomor 4. Silakan dipilih pertanyaannya. Insya Allah nomor 11. Nomor 11. Iya. Masih disegel pertanyaannya Bapak Ibu, mohon izin. Subtema tata kelola pemerintahan. Mohon disimak baik-baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih atau bebas KKN menjadi tuntutan yang mutlak dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk pemerintah Kota Tual. Dalam realitasnya, penyelenggaraan pemerintahan di Kota Tual masih terdapat nuansa adanya praktik KKN yang membuat pemerintahan belum bersih. Pertanyaannya, jika saudara terpilih menjadi wali kota, langkah strategi dan program konkret apa yang akan dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih ke depan? Disilakan, waktunya 2 menit dimulai ketika Bapak dan Ibu berbicara. Disilakan. Baik, makasih. Terkait dengan transparansi dan akuntabilitas tadi, bahwa kita mengetahui bahwa korupsi atau KKN itu menjadi satu bagian sistemik yang berada pada sistem tata kelola pemerintahan di mana saja. Sehingga dengan demikian keterbukaan atau transparansi dan efisiensi dan efektivitas itu menjadi kata kunci. Di mana kita membuka ruang-ruang publik untuk mendapatkan akses terhadap informasi yang diperlukan. Misalnya seperti apa? Data-data pembangunan. Data-data pembangunan atau pengelolaan anggaran itu kita buka melalui evaluasi monitoring yang menjadi sistem yang terbuka. Sehingga dia menjadi informasi yang bersifat real time, detik per detik, jam per jam, waktu per waktu, sehingga semua terutama para user atau kepala SKPD atau KPA dapat mengetahui kinerja yang terjadi di bawahnya. Demikian pun dengan masyarakat. Penting kenapa? Karena masyarakat juga menjadi bagian yang menjadi pengawasan dalam tata kelola pembangunan kita. Sehingga dengan demikian terkait dengan penyalahgunaan tadi dapat diminimalisir dengan pengawasan yang bertahap dari masyarakat, aparat pengawasan maupun internal, eksternal, sehingga dengan demikian banyak hal yang dapat dihindari. Kalau sistem ini dibakukan melalui sistem informasi yang terbuka, melalui transparansi yang berbasis elektronik tadi, sehingga
kita dapat melakukan atau mengurangi paling tidak pembiasan yang terjadi dalam praktek kolusi dalam sistem pemerintahan itu sendiri. Makasih. Baik, masih ada waktu, silakan ditambahkan. Iya, bukti nyata dan komitmen kami berdua, Bang Hari dan Alias Sayuti, adalah kami memberikan beasiswa dengan transparansi, tidak melihat siapa yang mendapatkan program tersebut, tapi kita melihat seberapa besar dan sesuai dengan syarat dari kepentingan banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu, boleh ditambahkan? Cukup? Masih ada lagi? Baik, terima kasih. Mari kita berikan aplaus sekali lagi untuk keempat pasangan calon kita yang telah melewati segmen kedua, penajaman visi dan misi di saat ini.